Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan channel Pena Guru PAI. Kita hari ini akan belajar tentang memahami makna toleransi dan simpati sebagai wujud pemahaman Quran Surah Al-Kafirun yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Anak-anak, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa semoga ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat serta kalian diberikan kemudahan untuk dapat memahami pada materi kali ini. Amin ya rabbal alamin. Mari angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita akan langsung masuk kepada pembahasan pengertian toleransi dan simpati. Apa sih pengertian dari toleransi dan simpati? Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik perbedaan antar individu maupun kelompok. Konsep toleransi dalam Islam disebut tasammuh. Jadi perlu kalian ketahui, Islam sejak dari Rasulullah SAW itu sudah memiliki konsep tentang toleransi yang disebut dengan tasammuh, itu merupakan bahasa Arab. Nah, adapun simpati adalah perasaan peduli dan perhatian kepada seseorang. Simpati memiliki makna yang lebih besar dari sekedar rasa kasihan. Jadi simpati secara sikap itu merupakan satu kepedulian yang lebih besar maknanya dan rasanya dibandingkan dengan rasa kasihan. Nah, anak-anak, simpati dan toleransi ini perlu ditanamkan dan dibentuk kepada anak-anak sejak dini, sejak kecil, ya, agar dua sikap ini, simpati dan toleransi ini, kelak akan menjadi karakter, menjadi kebiasaan jika sudah menjadi dewasa. Mengapa kita harus belajar toleransi dan simpati? Ya, karena sikap toleransi dan simpati termasuk bagian dari akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akhlak terpuji. Nah, Indonesia adalah negara besar yang memiliki keragaman budaya, bahasa, suku, dan juga agama. Demi menjaga kerukunan, perdamaian, dan persatuan bangsa yang besar ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, maka sikap toleransi dan simpati harus dimiliki oleh anak-anak Muslim khususnya dan oleh anak-anak Indonesia umumnya agar terjaga perdamaian, kerukunan, persatuan, sehingga negara kita tentram selalu. Mungkin kita bertanya, ada nggak dalil di dalam Al-Quran atau hadis tentang toleransi dan simpati? Karena ini penting agar kita dalam mempelajari sebuah materi, ketika ada dalil atau bukti dari Al-Quran dan hadisnya, kita akan semakin yakin dengan pembelajaran materi tersebut. Ada banyak di Al-Quran, ya. Pada kesempatan ini Bapak menyiapkan 2 dalil dari Al-Quran dan 1 dari hadis. Ini adalah tentang dalil toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 6. Di Surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghai. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kemudian salah satu hadis yang menjadi dasar dalam bertoleransi adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-samhah." Agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Ini terdapat dalam hadis Bukhari. Kemudian untuk dalil simpati, ada surah Al-Qasas ayat 77 yang bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muslim yang terjemahannya berbunyi, siapa saja yang mengajak kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Jadi itulah dalil tentang toleransi dan simpati untuk menguatkan kita agar menjadi pribadi yang toleran dan penuh simpati. Selanjutnya, toleransi ternyata memiliki beberapa jenis yang juga kita harus pahami, dan juga contoh sikap simpati. Pakar banyak membagi jenis-jenis toleransi, tapi pada kali ini Bapak yang menyampaikan tentang pakar yang membagi toleransi itu menjadi 3. Yang pertama adalah toleransi beragama. Apa artinya? Yaitu sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada dalam kehidupan, serta menghormati hak setiap orang untuk memilih agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi anak-anak, jika kalian di dalam kelas atau mungkin di lingkungan kalian di rumah, tetangga kalian, ada teman-teman kalian yang beragama non-muslim, maka kita harus menghormati mereka. Kita harus menghargai mereka. Kita tidak boleh mencela agamanya, tidak boleh mencela ajarannya, karena memang kita sesama umat beragama harus saling menghargai. Kemudian yang kedua adalah toleransi berbudaya. Perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang sebuah negara besar yang memiliki ragam budaya, sehingga setiap orang harus untuk bertoleransi terhadap budaya masing-masing. Mungkin ada yang dari suku Jawa, suku Sunda, Betawi, kemudian Batak, kemudian Makassar, Bugis, dan lain sebagainya. Maka kita harus saling bertoleransi terhadap budaya masing-masing, karena itulah keragaman yang sudah menjadi anugerah dari bangsa yang besar ini. Kemudian yang ketiga adalah toleransi berpolitik. Toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin ini sering terjadi pada suasana pemilu. Mungkin ada teman kita ya yang pilihan politiknya berbeda. Nah, ketika melihat perbedaan ini, maka kita harus bertoleransi. Kita harus menghargai, menghormati pilihan orang lain. Kita beralih kepada contoh sikap simpati. Ya, ada banyak contoh sikap simpati. Di sini ada 5. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam, menjenguk orang yang sakit, menolong orang yang kesusahan, berbahagia atas keberhasilan orang lain, dan berduka atas kesedihan orang lain. Jadi, jika kita menjadi orang yang penuh dengan simpati, ketika kita melihat ada saudara kita yang terkena bencana, meskipun kita tidak kenal, maka kita sebaiknya membantu.
Mendengar teman yang sakit, segera kita menjenguk. Melihat orang yang kesusahan, ya, meskipun kita tidak kenal di jalan atau dia menghampiri rumah kita pengemis, maka sebaiknya kita menolong sesuai dengan kemampuan kita. Begitupun dengan keberhasilan yang diraih orang lain, kita harus ikut berbahagia, ya. Kemudian ketika teman atau saudara bersedih, ya, mungkin mendapatkan berita duka dan lain sebagainya, maka kita pun harus memiliki rasa simpati terhadap kesedihan saudara-saudara kita. Kemudian selanjutnya kita akan melihat, ya, bagaimana toleransi dalam Islam. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa Allah menginginkan agamanya itu, yaitu Islam, menjadi agama yang lurus dan toleran. Islam mengajarkan cinta damai dan menghargai keragaman. Kita akan melihat beberapa sikap toleransi yang diperbolehkan, ya, bahkan diharuskan kepada non-muslim. Jadi sikap kita yang diperbolehkan kepada non-muslim apa saja, ya? Yang pertama adalah berbuat baik dan adil. Ya, jadi kita semua terhadap teman-teman, terhadap saudara kita yang bukan seagama tetap harus berbuat baik dan adil. Kemudian yang kedua, memberi hadiah. Dibolehkan. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melakukan. Dia memberi pakaian kepada saudaranya. Waktu itu saudaranya belum memeluk agama Islam dan Rasulullah mengetahui perbuatan tersebut. Kemudian ketiga, menolong orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita mau menolong orang lain, meskipun beda agama, tidak seiman, itu tidak apa-apa. Kita boleh menolong siapapun. Kemudian kita juga dengan saudara-saudara non-muslim, saudara-saudara yang bukan seagama, boleh berhubungan dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam pendidikan, kesehatan, dan industri. Maksudnya adalah kalau kita punya teman bisnis yang non-muslim, disilahkan. Kemudian kalau kita mau sekolah, ya, di lembaga yang tidak berbasis agama Islam, bahkan berbasis agama yang lain, disilahkan. Kemudian kita berobat di rumah sakit yang rumah sakit itu bukan berbasis agama Islam tapi agama yang lain, disilahkan. Kemudian yang kelima, berhubungan kekerabatan sosial sejauh tidak mencampur adukan ritual dan ibadah. Artinya, jika kita punya saudara, ya, kita dibolehkan dalam Islam untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan saudara kita meskipun beda agama. Kita boleh berhubungan dengan tetangga kita sejauh tidak mencampur adukan dalam ritual ibadah. Nah, sekarang kita akan membahas poin yang terakhir. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang toleransi yang diperbolehkan. Tapi Islam juga membatasi dan memberikan batasan. Ada toleransi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah mengikuti ibadah agama lain. 2, mengikuti perayaan agama lain. 3, mencampur adukan akidah dengan agama lain. 4, mencampur adukan ibadah dengan agama lain. Intinya adalah semua yang bentuknya ibadah, semua yang bentuknya ritual, kita tidak boleh mengikuti agama lain dan mencampur adukan ibadah atau akidah agama kita dengan ibadah maupun dengan akidah agama yang lain. Demikianlah pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta dapat membentuk kita menjadi pribadi yang toleran dan penuh simpati. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.